Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Ramadina dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam. Kita sebagai umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Bahkan sudah ada banyak firman Allah dalam surat Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya ada hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ada juga hadis riwayat Tirmizi yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Dari dua hadis tersebut sudah dapat dipastikan bahwa menimba ilmu adalah sebuah kewajiban dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya menuntut ilmu di bidang agama Islam itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam? Nah, pendidikan agama Islam itu adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, ada baiknya pendidikan agama Islam ini sudah dilakukan kepada umat muslim sejak ia masih kecil supaya ilmu-ilmu agama Islam ini sudah melekat di dalam diri kita dan sudah menjadi kebiasaan kita sejak dari kecil. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari ilmu agama Islam? Nah, ilmu agama Islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan mempelajari ilmu agama, kita dapat mengetahui tuntunan hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan mempelajari ilmu agama ini, kita dapat mengetahui tentang akidah agama Islam, cara beribadah kepada Allah, dan beribadah yang berhubungan dengan manusia dan ketentuan syariat-syariat yang lain. Seseorang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, maka hidup di dunia akan selalu berada dalam kesesatan. Nah, hukum mempelajari ilmu agama ini adalah fardu ain, sehingga dapat dipahami bahwa setiap orang atau setiap individu yang sudah tergolong ke dalam orang yang mukhalaf, maka ia berkewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Apabila ia tidak mempelajari ilmu agama, maka ia akan dosa. Nah, di sini sudah dapat dipastikan bahwa mempelajari ilmu agama itu sangat penting bagi kita sebagai pemeluknya, supaya kita tuh dapat mengetahui apa saja sih syariat-syariat yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang dalam Islam itu sendiri, supaya kita dapat menjauhi mana yang buruk dan melakukan perbuatan yang baik. Nah, ada 3 konsep iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini juga dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim, di mana iman itu menjadi pondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Pondasi ini adalah iman yang kuat yang akan membantu bangunan, yaitu Islam dan ihsan, berdiri tegak dan kokoh. Nah, jadi iman, Islam, dan ihsan ini merupakan komponen penting yang harusnya menjadi karakter dari kita sebagai umat muslim. Nah, di sini ada konsep yang pertama, yaitu konsep iman. Iman itu artinya dalam Islam dari segi istilah itu disebut sebagai keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan, tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ada pula 6 rukun iman yang harus kita imani. Yang pertama ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi konsep iman itu berkaitan dengan keyakinan dalam diri kita, keyakinan dalam hati kita, tanpa adanya sedikit keraguan mengenai ajaran yang kita anut ini.
Berikutnya ada konsep Islam. Islam ini berarti ketundukan atau taslim, kepasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, ada 5 poin penting yang membentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam. Nah, yang pertama itu ada bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima mengerjakan haji bila mampu. Jadi 5 komponen ini harus sudah menjadi karakter dari seorang muslim. Nah, jadi rukun Islam ini sudah harusnya menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Perlu dipertanyakan keislamannya apabila ia tidak melakukan 5 komponen ini. Berikutnya ada konsep ihsan. Nah, ihsan ini adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pula menurut akidah akhlak oleh Taufik Yusmansyah, ihsan disebut sebagai hasil akhir dari sebuah proses keimanan dan keislaman seseorang. Nah, jadi ihsan ini berkaitan tentang keberbaktian kita dan keikhlasan dalam diri kita dalam mengerjakan sesuatu. Dan kita mengerjakan sesuatu itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan yang lainnya. Nah, berikutnya ada mengapa sih ihsan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat muslim pastinya saja memiliki kewajiban setiap harinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, konsep ihsan ini adalah cara bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah. Cara ini akan membawa ibadah kita ke makam atau tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam melakukan ibadah kepada Allah, kita ini harus ihsan, yaitu mengerjakan ibadah itu dengan khusyuk, ridho, dan ikhlas. Tanpa adanya sikap entah ria atau ingin dipuji dengan orang lain. Jadi harus benar-benar dilakukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kita harus memahami diri kita sebagai manusia agar kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan diri kita dan juga orang lain. Nah, pada dasarnya memanusiakan manusia ini merupakan bagian dari humanisme. Humanisme ini berasal dari kata humanus atau akar dari kata homo yang berarti manusia. Humanus ini berarti sifat manusia yang sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam aplikasinya, humanisme ini tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Seseorang yang memanusiakan manusia akan berusaha membantu siapapun dan tidak memandang apapun. Jadi, apabila kita sudah mempunyai sifat humanisme ini, kita tidak memandang lagi siapa orang yang akan kita bantu. Tidak peduli dia dari ras mana, dari suku mana, yang jelas kita ikhlas menolong orang ini semata-mata karena kita memiliki sifat humanisme ini. Nah, siapa sih manusia itu? Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi potensi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dan mulia di muka bumi ini. Selain itu, manusia juga satu-satunya makhluk hidup yang dianugerahi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Nah, manusia ini juga adalah makhluk ciptaan dengan fungsi dan potensinya, yaitu tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Nah, telah dijelaskan juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekadar tidur, bekerja, makan, maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah telah menciptakan manusia bertujuan untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini ada hakikat manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu bashar, nas, dan insan. Nah, bashar ini artinya sifat manusia yang bersifat fisik atau unsur fisik seperti makan dan minum. Ada pula sifat emosional manusia seperti lapar, haus, marah, benci, suka, kawin, rakus, dendam, nafsu, dan sebagainya juga masuknya ke dalam bashar. Yang kedua ada nas. Nas ini sifat manusia yang bersosialisasi, berkarya, membangun peradaban, kebudayaan, keilmuan, dan selalu berpikir memperbaiki tantangan dan nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi nas ini adalah sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Berikutnya ada insan. Insan ini sifatnya itu non-fisik seperti sifat, akal, jiwa, dan ruh. Itu masuknya insan. Dalam kata lain, insan ini merupakan bagian software atau bagian dalam dari manusia. Nah, di sini ada tawasud. Apa sih tawasud itu? Tawasud ini secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau bisa juga disebut moderat. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sifat moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tatharuf atau kebalikan dari tawasud, yaitu seperti ekstrim, keras, atau radikal. Nah, karakter ini tentu saja harus dimiliki oleh setiap manusia agar menjadi manusia yang tidak berlebihan atau tidak kekurangan, alias seimbang. Jelas dalam hidup ini sesuatu apapun harus bersifat seimbang, tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu kekurangan. Jadi semuanya harus seimbang. Seperti si tawasud ini merupakan karakter dari manusia, di mana manusia ini berkarakter seimbang dan tidak membedakan yang lain-lainnya. Nah, sikap modern seorang muslim juga akan mengakui adanya kesamaan pandangan yang menekankan harga diri semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Nah, sikap moderat ini mengandaikan bahwa tidak ada warga kelas 1 dan tidak ada warga kelas 2. Semuanya adalah sama. Begitu pula di mata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu sama. Yang membedakannya hanyalah bentuk ketakwaannya saja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian, yaitu umat Islam, atau sebagai umat pertengahan, yaitu umat yang adil, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Jadi tawasud ini merupakan sikap yang adil. Tentu saja sikap adil ini harus dimiliki oleh setiap manusia agar tidak ada
yang agar tidak ada tumpang tindih dalam memperlakukan manusia. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.